Hai sobat, bagaimana kabar? Sembako adalah istilah yang sering dan kerap kita dengar. Sebenarnya banyak yang tidak mengerti tentang sembako itu. Sembako itu sebenarnya adalah singkatan dari 9 pokok bahan pangan. Jadi sembako sering disalah mengertikan oleh masyarakat pada umumnya. Dalam episode ini, saya mencoba menerjemahkan sembako ini menurut dasar pemikiran dari pemerintah Indonesia. Karena kita seringkali melihat banyak sekali masyarakat mengatakan sembako, warung sembako begitu. Padahal yang dijual bukan 9 bahan pokok, tetapi beragam produk yang dijual. Jadi dalam hal ini saya mencoba menjelaskan sejarah istilah dari sembako yang diciptakan undang-undang pemerintah. Istilah sembako semula merujuk pada isi keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 115 strip MPP strip Cap strip 2 strip 1998 di tanggal 27 Februari 1998 atau kerap disingkat sebagai Kepmen Perindak 115 strip 1998. Dalam keputusan tersebut disebutkan 9 bahan pokok, antara lain nih yang kita harus mengerti tentang sembako ini. Jadi komoditinya itu ada 9. 1 beras, 2 gula pasir, 3 minyak goreng dan mentega. Tuh. 4 daging sapi dan ayam, 5 telur ayam, 6 susu, maksudnya susu itu susu sapi ya, kemudian jagung, lalu kemudian minyak tanah, serta yang nomor 9 garam beriodium. Jadi 9 bahan pokok ini yang sebenarnya harus dimengerti. Jikalau ada komoditi-komoditi lain, itu tidak bisa disebut oleh sembako. Untuk itu, di dalam perkembangannya, dari 9 sembako, itu pemerintah menambahkan menjadi beberapa kelompok yang disebut dengan sembako tadi. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 strip M strip DAK strip per strip 23 strip 2017 tentang pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok yang mulai berlaku di tanggal 3 April 2017 silam, pemerintah sebetulnya telah mengklarifikasi ulang ketentuan yang dulu diatur dalam Kepmen Perindak 115 tahun 1998. Dari ketentuan ini muncul jenis barang kebutuhan pokok yang wajib didaftarkan pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok yang meliputi barang kebutuhan pokok hasil pertanian. Itu di sana ada beras, kedelai, jagung, bahan baku tahu dan tempe. Cabai, ini baru cabai, bawang dan bawang merah. Jadi cabai itu semua cabai ya.
Jadi di situ telah diklarifikasi oleh pemerintah di dalam peraturan yang terbaru tahun 2017. Lalu kemudian ada yang namanya barang kebutuhan pokok hasil industri, yaitu gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Serta barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan. Di sana ada daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Jadi itu penambahan dari sembako tadi. Jadi sudah tidak lagi 9, tetapi lebih dari 9. Jika dihitung, itu dikelompokkan menjadi beberapa oleh pemerintah agar menjadi lebih jelas di tengah-tengah masyarakat. Jadi pengertian dari sembako ini sudah mengalami perubahan dari tahun 1998 dan dirubah oleh ketentuan Undang-Undang Menteri Perindustrian tahun 2017 bahwa ada penambahan yang diklasifikasi lebih terkelompokkan. Jadi jika sobat yang mempunyai warung atau toko lalu kemudian menyebut bahwa ada 9 bahan pokok di sana atau warung sembako, itu ternyata sobat jualan rokok, jualan Pampers misalkan, jualan makanan ringan, minuman, dan lain sebagainya, bolpen, obat, dan sebagainya, itu tidak bisa diklarifikasikan sebagai warung sembako. Tetapi sembako ini sudah ada di benak masyarakat ya seperti itu. Bahkan saya melihat di beberapa video YouTube ini, di video YouTube yang ada, bahwa ada peliputan-peliputan yang mengatakan bahwa ada 7 atau 9 jenis sembako yang paling laku di tengah masyarakat. Tapi 3 bahkan 6 diantaranya itu tidak yang saya sebutkan tadi. Jadi di sana ada obat-obatan ringan, ada bolpen, ada pulsa, ada token listrik, ada Pampers, ada pembalut wanita, dan lain sebagainya. Jadi ini tentu bisa menjadi rancu penyebutan sembako yang sudah berubah lebih dari 9. Jadi kita tidak tahu disebut apa, tidak mungkin kita sebut misalkan 10 sembako, 10 bahan pokok atau 15 bahan pokok dan lain sebagainya. Namun anggaplah kita memberi pengertian arti dari sembako ini seperti yang tadi saya jelaskan. Walaupun sudah banyak komoditi di dalamnya, ada penambahan cabai, ada penambahan bawang merah, ada penambahan tempe gitu ya. Jadi itulah yang sudah ditambahkan oleh pemerintah. Begitu sobat. Jadi semoga pengetahuan ini dapat meluruskan hal-hal yang menyangkut pengertian sembako, termasuk warung sembako atau toko sembako yang tidak bisa diklaim sebenarnya sebagai toko sembako yang sebagaimana mestinya, karena sembako yang dimaksud tadi itu sudah saya sebutkan, banyak sekali yang tidak berada di warung tersebut atau di toko tersebut. Semoga informasi ini menambah wawasan serta menambah pengetahuan sobat sekalian, dan semoga juga pengertian sembako ini bisa menjadikan referensi bagi sobat jika mengetahui ada hal yang salah di dalam pengertian sembako. Oke sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.